Renungan Harian Katolik, Sabtu, 10 Januari tahun 2026. Memperkecil diri, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes bab 3, ayat ke-30. Saudara-saudara, ungkapan Yohanes, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil, merupakan sebuah revolusi cara berpikir yang patut diteladani. Di tengah realitas persaingan antar manusia di dunia, Yohanes Pembaptis memperlihatkan satu keutamaan kerendahan hati tatkala ia berada di hadapan seorang Mesias. Yohanes Pembaptis selalu sadar akan perannya dan tidak mau mengambil alih peran Yesus. Yohanes Pembaptis tahu sepenuhnya bahwa dalam pelayanan pun ia memiliki peran yang tidak sebanding dengan peran Mesias. Karena itu, ia bahkan menyampaikan kepada orang banyak bahwa setelah dia, akan ada seorang Mesias yang hadir dan menyatakan kasih Allah di tengah dunia. Kita mengamati bahwa hidup manusia sering ditandai dengan persaingan. Dalam nuansa persaingan itu, tentu setiap pihak ingin menjadi pemenang dan mengukuhkan diri siapa yang paling besar dan kuat. Sikap seperti ini tidak tampak dalam diri Yohanes Pembaptis. Ia justru memperlihatkan kebesaran Yesus sebagai Mesias yang memang diutus Allah untuk menyelamatkan dunia. Sedangkan dia mempunyai tanggung jawab untuk meluruskan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Yohanes Pembaptis menunjukkan kepada kita tentang arti penting sikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Makin kita rendah hati, makin kita tahu dan sadar bahwa segala yang kita miliki adalah dari Allah dan bukan dari kehebatan manusiawi kita. Injil hari ini mengajak kita untuk melihat salah satu efek dari perkembangan hidup rohani, yaitu Yesus makin besar dan kita makin kecil. Artinya kita memperkecil diri, kita seharusnya pikiran Yesus, perasaan Yesus, keinginan Yesus, sifat-sifat Yesus. Juga kuasa Yesus menjadi makin besar, sedangkan pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, sifat-sifat kita juga kuasa kita menjadi makin kecil. Kita tidak lagi sibuk dengan keinginan kita, melainkan dengan keinginan Yesus. Kita tidak lagi tenggelam dalam perasaan kita, melainkan ikut merasakan apa yang dirasakan Yesus. Dalam perikop ini kita jumpai Yohanes Pembaptis yang berjiwa besar, rendah hati, serta tidak mencari kemuliaan atau popularitasnya sendiri, melainkan memperkecil diri, hanya kemuliaan Allah karena dia sungguh dijiwai Roh Allah. Secara manusiawi, dia seharusnya iri dan tidak senang dengan Yesus. Sebab, sebelum Yesus datang, dialah yang paling dikenal. Setelah Yesus datang, bintangnya menjadi redup. Namun, Yohanes Pembaptis tidak iri, apalagi dengki dengan Yesus. Yohanes Pembaptis sudah cukup terkenal karena pewartaan, cara hidupnya, dan pembaptisan yang dilakukannya. Sejumlah orang menggabungkan diri dan menjadi pengikutnya. Suatu ketika Yohanes Pembaptis ditanya soal pembaptisan yang dilakukannya dan pembaptisan Yesus. Yohanes Pembaptis menyadari bahwa dirinya adalah utusan untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Ia memberikan kesaksian yang tepat dan benar tentang Yesus, Sang Mesias itu. Katanya, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes Pembaptis sadar saatnya tiba untuk mundur dan kini datang Yesus untuk tampil. Yohanes Pembaptis sungguh rendah hati. Yohanes Pembaptis memberi teladan yang amat baik. Ia telah bekerja keras melakukan segala tugasnya dengan maksimal. Dan pada saatnya, ia dengan rela mengundurkan diri pelan-pelan dan membiarkan Yesus Sang Mesias muncul dan makin dikenal masyarakat. Dalam kehidupan nyata seringkali tidak mudah menerapkan semangat Yohanes Pembaptis karena dunia ini keras, penuh persaingan, dan rebutan kekuasaan. Semangat untuk mengejar prestasi adalah sesuatu yang penting,
Tetapi kita juga disadarkan untuk tidak hanya mengejar prestasi sendiri. Adalah suatu prestasi bila kita berhasil memberdayakan orang lain bahagia serta bersyukur dalam hidup ini. Marilah kita refleksikan sifat-sifat atau bagian mana dari diri kita yang tidak sesuai dengan diri Yesus. Yang tidak disukainya, kita harus memperkecil diri agar Yesus dapat makin besar dalam diri kita. Itu dapat berupa perasaan dan pikiran yang iri hati, malas, rakus atau tamak, sombong, cabul, kikir, marah. Dapat juga dalam bentuk-bentuk lain yang lebih tersamar. Misalnya motivasi tidak tulus dalam pelayanan, kebiasaan menggosipkan, menghakimi, memboroskan uang, ketidakpedulian terhadap sesama. Semoga kami sebagaimana dicontohkan Yohanes Pembaptis, rela untuk membiarkan orang lain maju dan berkembang. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.